Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan. Apakah yang akan terbaca dan terjadi? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi yang akan muncul di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada make a change, welcome change into your life. Jadi di sini akan ada perubahan dalam hidup kamu ya. Selamat datang perubahan ke dalam hidup kamu ya. Kamu akan bisa membuat, dan ini semua kamu yang membuatnya ya. Dimana kamu merasa aku harus berjuang, aku harus berusaha untuk memperbaiki hidup, merubah hidup aku gitu loh. Walaupun di sini hidup kamu itu sudah mapan, sudah bahagia, tapi nggak salah juga kan kita itu makin mengembangkan ya kebahagiaan kita, kesuksesan kita ya, nggak ada salahnya ya. Ini intinya seperti akan ada perubahan, bisa jadi tentang cinta. Yang tadinya kamu dengan seseorang itu lagi PDKT atau lagi berkonflik, bisa jadi ya. Tapi tiba-tiba ada perubahan. Yang tadinya cuma PDKT, yang tadinya kayak ragu, dia cinta aku enggak ya, atau aku sayang dia enggak ya gitu ya. Ternyata ada satu kepastian, ada perubahan bahwasanya antara dengan kamu akhirnya menjalin suatu hubungan, ada ya. Terus ada juga dari kamu yang berkonflik. Nah, konflik itu akan berakhir segera. Karena salah satu di antara kamu membuat perubahan di dalam hubungan itu. Ya ngapain juga sih kita berkonflik, nggak ada untungnya juga kali gitu ya. Terus ya udah kita baikan, kita minta maaf ya. Ya dia mungkin mulai minta maaf sama kamu. Oke. Nah di sini ada you are unique. Kamu orang yang sangat unik sekali. Unik. Kamu itu mungkin punya karisma, kamu juga punya talenta ya. Kamu juga seseorang yang, nah ini juga self creation ya. Kamu juga orang yang kreatif begitu ya. Nah ini juga ada free will. Get out your cocoon, dan kamu akan bisa keluar dari zona nyaman kamu di sini. Dan aku juga melihat ya, di sini kamu akan mengalami suatu kebebasan dalam diri kamu. Mungkin dalam hidup kamu ini selama ini mungkin pernah ya dalam menjalani suatu hubungan yang dikekang gitu, atau ada orang yang begitu posesif atau terlalu protek di sini, sehingga kamu merasa nggak nyaman. Kamu ngerasa pengen bebas, tapi mungkin seseorang tersebut tidak ingin melepaskan kamu gitu ya, karena terlalu sangat mencintai kamu, sehingga dia mencintai kamu dengan cara yang salah ya, membuat kamu tidak nyaman. Di sini kamu ingin membuat perubahan, atau bisa jadi kamu mencoba untuk merubah cara dia mencintai kamu, bisa ya. Jika itu terjadi ya semoga aja kamu dengan dia bisa bahagia untuk selamanya, amin. Ya, itulah perubahan nanti yang akan terjadi. Di sini aku juga melihat ya, banyak orang-orang dulunya mungkin tidak menyukai kamu, atau banyak orang-orang dulu tidak memprioritaskan kamu, karena mungkin kamu orang yang tidak terlihat, bukan makhluk halus, bukan ya, tapi ini ya, kamu itu seperti tidak diperhitungkan begitu ya. Namun di sini akhirnya kamu menunjukkan nilai diri kamu menunjukkan kualitas diri kamu, sehingga akhirnya kamu diprioritaskan. Banyak orang yang mungkin kagum terhadap kamu, banyak orang yang merasa wah kamu luar biasa. Ternyata kamu itu seperti berlian di dalam dasar lautan gitu loh. Walaupun di dalam dasar lautan begitu jauh ya, tapi tetap memancarkan sinarnya ya. Kamu selalu memancarkan sinar, sehingga membuat orang-orang merasa ya kayak aku pengen nih dekat dengan kamu, aku pengen bersama dengan kamu, aku pengen mencintai kamu ya, aku pengen nih hidup bersama dengan kamu gitu. Ada yang begitu, oke?
Kita akan coba lihat di sini dari kartu oracle lagi untuk perbandingan ya. Untuk klarifikasi nanti kita akan buka dari kartu tarot. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya, langsung muncul. Renewal. Nah, lagi-lagi di sini ada sebuah hal yang benar-benar fase baru yang akan kamu lewati. Wah, ini ada victim. Pernah sih kamu itu menjadi korban, ya? Korban pengkhianatan kah itu? Atau korban apalah? Nah, di sini ada abandon, ini ada passion. Dan tadinya di mana kamu yang merasa sedih, kamu merasa kecewa, hidup kamu merasa jauh dari kata bahagia ya. Di sini kamu akan punya gairah lagi dalam hidup. Nah, karena apa? Nantinya kamu akan berkelimpahan. Di sini ada abundance. Abundance akan menjadi milik kamu. Oke? Jadi di 7 hari ke depan akan ada perubahan dalam hidup kamu. Yang tadinya mungkin kamu hidup yang biasa-biasa aja, sederhana, ya. Ibarat kata itu kayak ya pas-pasan lah. Kalau pengen ya untuk kebutuhan makan ada. Tapi kalau misalnya untuk beli mobil, beli hal barang-barang branded, mungkin kamu kayak membatasi karena kamu merasa hidup kamu ya begini. Tetapi di sini aku melihat akan ada perubahan. Kenapa? Karena kamu yang unik, kamu orang yang punya talenta, kamu orang yang pintar, cerdas, sehingga bisa membuat hidup kamu itu bangkit dan akan dilihat banyak orang gitu loh. Orang akan mengakui keberadaan kamu di sini. Maka muncullah gairah dalam hidup kamu. Sehingga ya abundance, keberlimpahan itu akan menjadi milik kamu. Kamu akan dimurahkan rezeki. Apalagi kamu juga orang yang tidak sombong. Kamu mau membantu, kamu mau berbagi ya. Sehingga akhirnya Tuhan selalu melindungi kamu. Walaupun dulunya kamu pernah menjadi korban. Tak korban apalah ya. Tapi akhirnya semua itu bisa kamu lupakan. Untung kamu nggak trauma gitu ya. Tidak ada trauma sih, karena di sini ada fase baru yang akan segera kamu lewati. Ya. Jadi itu ya, walaupun terkadang kita itu punya masalah dalam hidup kita atau pernah kita berkorban untuk seseorang, tapi yakinlah semua itu akan ada balasan dari Tuhan. Pastinya balasan kebaikan untuk kita. Jika kita membuat atau berbuat baik ya, melakukan hal yang positif ya, maka Tuhan akan akan membalas semua kebaikan kita. Sehingga akhirnya di sini kamu akan benar-benar memiliki fase baru dengan keberlimpahan yang saat ini kamu miliki. Ya, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Klarifikasi dari kartu tarot seperti apa yang akan terbaca ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi kamu yang akan muncul di 7 hari ke depan. Dan ini kamu harus bisa bijak ya, melihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika tidak ada, artinya energi ini bukan untuk kamu ya. Namun jika cerita ini ada cerita kamu, ya bisa jadi walaupun tidak ada zodiak, ya ini cerita kamu jadinya ya. Untuk zodiaknya di sini ada Ten of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Dari kartu bottom ada sudah dijelaskan ya, bahwasanya saat ini kamu mengalami suatu tekanan yang cukup luar biasa atau punya beban yang begitu berat. Ya, bisa jadi kamu orang yang single parents, kamu yang hidup sendiri saat ini ya. Tapi hebatnya kamu bisa bertahan memikul beban berat di pundakmu gitu loh. Oke, hebat. Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini dia. Ada kartu The Moon. Di 7 hari ke depan bisa jadi ada seseorang yang merindukan kamu. Sangat-sangat merindukan kamu di sini. Ya. Bisa jadi ini masa lalu kamu, mantan, atau keluarga, atau teman, atau siapa. Intinya di 7 hari ke depan ini kamu akan merasakan adanya hal-hal yang aneh gitu ya. Contoh misalnya, kok aku kepikiran dia ya, kok aku tiba-tiba aja keinget dia gitu loh, mimpiin dia dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah feedback dari energinya dia yang merindukan kamu, sehingga membuat kamu juga merasakan hal yang sama. Mungkin kayak itu sebuah chemistry. Oke. Nah, di sini aku juga melihat
Dimana tadi aku katakan kamu punya beban yang berat, tetapi hadir seseorang ke dalam hidup kamu yang membawa kamu keluar dari beban tadi. Ya, mungkin seseorang ini rela bersama-sama memikulnya bersama dengan kamu, sehingga merasakan suatu keajaiban. Itu yang kamu rasakan. Ternyata masih ada ya orang baik di dunia ini, gitu loh. Dan itu semua terjadi karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu juga yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Terkadang balasannya ya di waktu yang tepat, di waktu dimana kita membutuhkan bantuan, maka Tuhan akan selalu memberikan bantuan kepada kita. Makanya di sini hadir seseorang ke dalam hidup kamu yang untuk membantu kamu. Karena apa? Dulu seperti ada karma baik yang akan kamu dapatkan. Oke? Di sini ada Two of Swords. Terkadang kamu juga merasakan adanya keraguan dalam menjalani hidup ini. Mungkin karena masa lalu yang begitu turun naik ya. Kadang bahagia, kadang sedih gitu ya. Nah, jadi membuat kamu ragu. Apakah nantinya aku akan bisa menemukan kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan untuk jangka panjang. Tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi pengkhianatan begitu ya. Nah, di sini ada Five of Pentacles juga. Di mana bahwasanya kamu pernah juga mengalami suatu hal yang memang membuat kamu sengsara, mungkin dari segi finansial. Karena bisa jadi ya seseorang sudah menipu kamu yang membuat akhirnya kamu merasa kayak stuck di keuangan. Karena bisnis yang kamu jalani itu sudah sudah dihancurkan oleh seseorang yang kamu percayai. Oke? Jadi terkadang kita tidak bisa ya melepaskan semua pekerjaan kepada seseorang, walaupun itu keluarga sendiri. Terkadang kan kesempatan itu yang membuat seseorang itu bisa berbuat curang, bisa membohongi kita, bisa menipu kita gitu loh. Ya ternyata seseorang yang kau percayai tidak mengindahkan kepercayaan kamu. Ya, itu juga membuat kamu merasa sedikit trauma. Tapi di sini aku melihat kamu akhirnya Ten of Pentacles. Kamu bangkit lagi. Kamu berjuang lagi. Makanya di sini ada keraguan, ya. Kamu berusaha lagi berjuang. Ada Two of Wands, keberhasilan. Keberhasilan ini akan menjadi milik kamu. Nah, hebatnya di sini ada Two of Cups juga. Pertemuan ini terjadi di 7 hari ke depan. Apakah pertemuan ini pertemuan yang kamu harapkan sejak lama? Ya, pertemuan yang membuat kamu merasa kayak, oh inilah yang aku tunggu-tunggu. Sesuatu hal yang memang sudah menjadi impian aku, menemukan seseorang yang tepat. Oke? Karena dulunya sering ya, kamu itu ketemu dengan orang-orang yang salah, ketemu dengan orang-orang yang manipulatif, ya, ketemu dengan orang-orang yang memanfaatkan kamu. Tapi sekarang aku melihat kamu akan lebih selektif, kamu akan lebih bijak di sini. Oke? Karena kamu orang yang unik. Kamu orang yang benar-benar menunjukkan talenta kamu. Kamu menunjukkan sebuah nilai dari diri kamu gitu loh. Ya, make a chance dengan nilai diri kamu bisa merubah apapun di sini. Itu hebatnya kamu. Ya. Nah, jadi teman-temanku, aku melihat ada gairah lagi. Ya, walaupun namanya kita hidup ya, pasti pernah mengalami kesedihan. Terkadang kita menangis, terkadang kita ketawa, ya terkadang kita biasa aja gitu ya. Itulah namanya hidup. Tapi cobalah untuk berusaha memiliki gairah hidup ini terus, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang harus kita perbuat ya, dan kita tahu apa yang kita butuhkan ya. Jadi semua itu akan bisa kita atasi. Oke, teman-temanku. Jadi perubahan ini mungkin akan membuat kamu merasa sangat bahagia sekali. Ternyata dengan keunikan kamu bisa merubah hidup kamu sendiri. Dengan kelebihan yang kamu miliki, dengan karisma yang kamu miliki, kamu bisa merubah semuanya. Ya, terutama tentang kehidupan kamu. Mungkin kayak ini dalam percintaannya kamu benar-benar kayak dalam percintaan ini kayak ribet banget ya kamu rasakan, karena sering terjadi sebuah konflik, pengkhianatan di sana ya, membuat kamu ngerasa wah ini beban sih bagi aku. Kenapa sih aku ketemu dengan orang-orang yang salah melulu gitu ya? Kapan aku ketemunya dengan orang yang tepat begitu? Dan yakinkan diri kamu bahwasanya kamu bisa merubah semuanya.
Ya, bisa. Kamu bisa memiliki seseorang yang kamu harapkan, orang yang benar-benar sayang sama kamu, ya. Semoga, aminkan, manifestkan ya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.